teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Irusma Dewi, NIM 1717051342. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah teori akuntansi, saya akan membahas mengenai kerangka konseptual akuntansi. Sebelumnya di sini saya akan menampilkan mind map yang telah saya buat terkait dengan kerangka konseptual akuntansi. Nah, kerangka konseptual akuntansi ini merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi. Nah, tujuan dari kerangka konseptual akuntansi ini yaitu untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan oleh pihak yang membutuhkan, yaitu kepada investor dan kreditor. Nah, dalam kerangka konseptual ini terdapat 4 konsep dari lingkup kerangka konseptual akuntansi. Nah, adapun 4 konsep tersebut yaitu yang pertama ada konsep sasaran. Konsep sasaran ini merupakan konsep yang menyajikan sasaran dan maksud akuntansi untuk perusahaan bisnis dan non-bisnis. Pada perusahaan bisnis ini tertuang pada SFAC nomor 1 yang berbunyi yaitu Objective of Financial Reporting by Business Enterprise. Sedangkan untuk organisasi atau perusahaan non-bisnis tertuang pada SFAC nomor 4 yang berbunyi yaitu Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu konsep fundamental, di mana konsep fundamental ini membahas mengenai karakteristik kualitatif dan elemen dasar laporan keuangan. Nah, pada karakteristik kualitatif ini yang tertuang pada SFAC nomor 2 yaitu Qualitative Characteristics of Accounting Information yang memberikan kriteria untuk melakukan pemilihan di antara metode akuntansi dan pelaporan alternatif dan persyaratan pengungkapan guna mengindikasikan informasi mana yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yang pertama yaitu ada relevansi, keandalan, dapat diverifikasi, ketepatan penyajian, netralitas, komparabilitas, perhitungan biaya manfaat, dan moralitas. Selanjutnya pada elemen dasar laporan keuangan tertuang pada SFAC nomor 3 yang yaitu Elements of Financial Statement of Business Enterprise, di mana mendefinisikan 10 elemen yang berkaitan dan secara langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status perusahaan, di mana elemen tersebut yaitu yang pertama ada aktiva, ada kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan juga kerugian. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada konsep-konsep operasional, di mana kerangka konseptual ini membahas mengenai konsep-konsep operasional yang terdiri dari kriteria pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Nah, konsep-konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh perusahaan, di mana konsep ini telah dirumuskan oleh FASB pada SFAC nomor 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Nah, pada pengakuan adalah proses pencatatan item-item dalam ayat jurnal, di mana untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu definisi dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengukuran, di mana pada kriteria pengukuran ini terdapat 5 atribut pengukuran yang digunakan dalam praktek akuntansi. Yang pertama yaitu ada biaya historis atau historical cost, yaitu harga tukar barang dan jasa pada saat tanggal pembelian. Nah, yang kedua ada biaya pengganti atau current replacement cost, yaitu harga yang dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang serupa. Yang ketiga ada nilai pasar atau current market value, yaitu harga jual yang berlaku di pasar saat ini. Yang keempat ada nilai bersih,
yang dapat direalisasi atau net realizable value, yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima dari konversi aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan atau present discount value, yaitu jumlah bersih arus kas masuk atau arus kas keluar di masa yang akan datang yang didiskontokan ke nilai sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Selanjutnya yaitu pelaporan. Nah, seperangkat utuh laporan keuangan diperlukan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Nah, seperangkat utuh laporan keuangan tersebut harus melaporkan posisi keuangan oleh pemilik pada akhir periode, laba bersih selama periode, arus kas selama periode, investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik selama periode, dan laba komprehensif selama periode. Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terpenting, informasi yang dilaporkan harus bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan kelak. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu konsep-konsep penyajian. Nah, pada konsep penyajian ini membahas mengenai mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi. Nah, terdapat 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, asumsi dasar ini biasanya disebut dengan postulat akuntansi. Nah, di mana postulat akuntansi ini terdiri dari asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi atau bisnis, yang ketiga asumsi periode akuntansi, dan yang keempat ada asumsi kesinambungan usaha. Selanjutnya ada 4 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama ada biaya historis atau objektivitas. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga ada prinsip penandingan. Dan yang keempat ada prinsip pengungkapan penuh. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saksikan video-video saya selanjutnya dan sampai jumpa.